Mengapa makhluk hidup di bumi memiliki bentuk dan karakteristik yang begitu beragam? Salah satu penjelasannya adalah melalui proses evolusi. Evolusi merupakan perubahan makhluk hidup yang terjadi secara perlahan dalam waktu yang sangat lama, hingga menciptakan spesies baru. Evolusi membantu kita memahami mengapa makhluk hidup di bumi memiliki bentuk dan karakteristik yang sangat beragam. Untuk memahami evolusi, kita akan mengenal dua tokoh penting, yaitu John Baptist Lamarck dan Charles Darwin. Keduanya memiliki pandangan yang berbeda mengenai proses evolusi. Menurut Lamarck, jerapah awalnya memiliki berleher pendek karena terus-menerus menjulurkan leher untuk meraih makanan yang berada di tempat yang tinggi. Lehernya menjadi semakin panjang dan sifat tersebut diturunkan kepada keturunannya. Berbeda dengan Lamarck, Darwin menjelaskan bahwa sejak awal terdapat variasi jerapah. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Dalam persaingan mencari makanan, jerapah berleher panjang lebih mampu bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Inilah yang disebut seleksi alam. Teori Darwin dipengaruhi oleh pengamatannya di Pulau Galapagos. Di sana, ia menemukan 14 spesies burung finch yang memiliki bentuk paruh berbeda-beda sesuai dengan jenis makanannya. Peristiwa ini disebut radiasi adaptif, yaitu kemampuan suatu spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Ada beberapa petunjuk yang menunjukkan adanya evolusi. Pertama, homologi, yaitu organ yang memiliki asal yang sama, tetapi fungsinya berbeda. Kedua, analogi, yaitu organ memiliki fungsi yang sama tetapi berasal dari struktur yang berbeda. Selain itu, terdapat embriologi perbandingan, karena embrio Hemivertebrata memiliki kemiripan pada tahap awal perkembangannya. Bukti lainnya berasal dari paleontologi, yaitu melalui fosil. Misalnya, perubahan bentuk kuda dari nenek moyangnya hingga menjadi kuda modern. Evolusi dapat terjadi karena adanya mutasi gen dan seleksi alam. Mutasi adalah perubahan pada DNA yang dapat menghasilkan sifat baru. Ada mutasi yang menguntungkan karena membantu makhluk hidup beradaptasi, tetapi ada juga yang merugikan dan dapat menurunkan kemampuan hidup organisme tersebut. Perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi dapat dipelajari menggunakan hukum Hardy-Weinberg dengan rumus P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Rumus ini digunakan untuk mengetahui keseimbangan genetik dalam suatu populasi. Evolusi juga dapat menghasilkan spesies baru melalui proses disebut spesiasi. Proses ini dipengaruhi oleh gen dan muat yang dirumuskan sebagai F sama dengan G ditambah dengan L, di mana F adalah fenotip, G adalah genotip, dan L adalah lingkungan. Pembentukan spesies baru dapat terjadi karena isolasi produksi. Contohnya adalah isolasi habitat pada katak bufo, isolasi musim pada pohon pinus yang berbunga pada waktu yang berbeda, dan kemandulan hibrida pada bagal, yaitu perkawinan antara kuda dan keledai yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Penelitian mengenai evolusi masih terus berkembang karena masih terdapat beberapa hal yang harus dipelajari seperti asal mula kehidupan dan keterbatasan mutasi dalam membentuk organ yang sangat kompleks. Dengan mempelajari evolusi, kita dapat memahami bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan menghasilkan keanekaragaman hayati yang kita lihat saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.